Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Kaisar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita memasuki hari yang ke-9 di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan amalia yaitu puasa kita, yaitu sholat yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa senantiasa salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita yang berada di sini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongannya tersebut. Alhamdulillah di sebelah kiri saya sudah hadir Ustaz Najmuddin Siddiq MA. Beliau terakhir mengisi bulan puasa tahun lalu, setahun atau berapa ya? Gimana kabarnya? Jalan aja. Insya Allah beliau akan memaparkan materi dengan judul Ramadan Madrasah Melatih Kedermawanan. Waktu yang tersedia mungkin sampai jam 1.15 pemaparan materi dan 15 menit sesi tanya. Untuk sebelum kita memulai kajian, mari kita memulai dengan membaca Al-Fatihah. Ada Ustaz dengan persilakan. Itu bisa dipasang aja berani. Facebook sekian bisa keluar. Nggak bisa. Kalau nggak bisa saya bawa Quran itu. Kalau dibagikan biar kita bawa ayat buka surat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Rabbi hab li hukma wa alhiqni bis shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Shadaqallahu azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Allah untuk kita puasa ini adalah orang yang beriman. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Nah, yang Allah panggil puasa ini orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu menurut Allah, bukan menurut saya. Kalau menurut saya, beriman menurut saya maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. Ayam amin. Ustaz juga manusia. Kalau menurut saya. Tapi berimannya menurut Allah. Nah, yang dipanggil puasa ini orang beriman. Nah, beriman menurut Allah ini bagaimana? Lihat surat 8 ayatnya 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, baca artinya. Baca artinya.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi Allah katakan, orang-orang yang sesungguhnya orang-orang beriman itu disebut nama Allah, tremble their heart. Dibacakan ayat Allah, tambah imannya. Enggak, keliling aja nanti. Kemudian dibacakan ayat Allah, meningkat imannya. Hanya kepada Allah mereka tawakal. Nah ini orang yang beriman. Tapi kan susah kita membuktikan. Who knows? Siapa tahu? I don't know you, you don't know me, we don't know each other. Mana tahu orang? Apakah Anda disebut nama Allah gemetar hatinya? Apakah saya begitu? Nggak ada yang tahu. Dibacakan Allah tambah imannya atau tidak? Nggak ada yang tahu. Tawakal juga sama. Nah makanya Allah katakan, untuk orang yang melihat siapakah orang yang disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah tambah imannya, tawakal itu, lihat dua amalan. Dua amalan ini di ayat selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah Allah katakan orang yang disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah tambah imannya, orang tawakal itu tandanya dua. Satu, mendirikan salat, minimal salat yang kontrak mati. Yang kedua, dapat rezeki juga. Rezeki juga kasih, terima, kasih, berani terima, berani ngasih, pandai terima, pandai ngasih, besar terima, besar ngasih, dikit terima, dikit ngasih, tidak terima, tetap ngasih. Senyum-senyum kan bisa, smiling kan bisa. Nah jadi itulah namanya terima kasih, pandai terima, pandai ngasih. Nah makanya yang Allah panggil puasa Ramadan, orang sholat sama infak ini. Makanya bagaimana enggak kita Ramadan ini madrasah untuk supaya kita dermawan. Oh dia ada orang yang misalnya puasa Ramadan, sholat doang, tidak infak, nehi. Ada orang yang puasa Ramadan, infak saja, tidak sholat, nehi. Ada orang yang puasa Ramadan, salat infak, aja. Kenapa? Allah jamin kalau orang puasa Ramadan, dua modal ini tadi, hadiahnya 4. Apa hadiah yang pertama? Ulaika humul mu'minun haqqo. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Kata Allah, bukan kata saya. Kalau kata saya sudah saya omongin tadi. Might be yes, might be no, might be right, might be wrong. I am a man, Ustaz juga manusia. Allah bilang kalau orang sholat, infak, gak pernah tinggal, itulah orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, Allah angkat harkat derajatnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Yang ketiga, wa maghfiratun, diampuni Allah dosa-dosanya. Dosa besar, dosa kecil, dosa sebelum nikah, dosa sudah nikah, dosa di daerah, dosa dalam kota, dosa luar negeri, dosa dalam negeri, semua dihapusin semua. Masya Allah. Yang keempat Allah katakan apa? Warizqun karim. Dia mendapatkan rezeki yang berkah. Makin kaya, makin humble.
Makin kaya, makin suka sholat. Makin kaya, makin dermawan. Makin kaya, makin bahagia. Itu berkah rezekinya. Tapi kalau ada orang yang makin kaya, makin somsa, enggak berkah. Makin kaya, makin tidak sholat, enggak berkah. Makin kaya, makin ruwet, enggak berkah. Kenapa enggak berkah? Lihat dua ini. Sudahkah dia sholat? Sudahkah dia infak? Kalau sudah dua itu dapatnya halal, pasti janji Allah tidak mungkin Allah merubah janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah never break his promise. Allah tidak akan merubah janjinya. Nah makanya apalagi Ramadan ini kita berinfak sedekah, luar biasa ini. Luar biasa. Kalau mau tahu balasannya kalau orang suka infak sedekah itu, apalagi Ramadan ini, surat 2 Al-Baqarah ayatnya 261, 262, 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqah yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Terus. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya dan Maha Pengatur. Kita lihat coba yang itu dari surat 2 ayat Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, apalagi bulan Ramadan seperti ini. Sama kata Allah yang sebutir benih dia berikan. Nanti dia tumbuh 7 bulir. Tumbuh 7 bulir 7 batang. Setiap batang isinya 100 biji. 100 700 biji. Dan Allah masih melipat gandakan lagi bagi orang yang Dia kehendaki. Allah sangat luas ilmunya. Janji Allah, bukan janji saya. Janji saya might be yes, might be no, might be right, might be wrong. Tapi ini janji Allah. Nah itu 1,700 Allah katakan ini balasannya, tapi bisa fresh money, uang kontan, bisa healthy, kesehatan, bisa safety, keselamatan, bisa peaceful, kedamaian, bisa happiness, kebahagiaan, bisa juga away us from dangers. Jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Satu. Yang kedua Allah katakan orang yang infak sedekah itu dibalas lagi apa? Pahala di akhirat. Ada reward lagi di akhirat nanti. Yang ketiga ada lagi percaya diri.
Yang keempat ada lagi, tidak bersedih hati. Tapi Allah katakan ada syarat kedua, don't mention it, don't hurt them. Satu, jangan diucapkan. Kalau kita sedekah, ceker, lupakan. Itu kita sedekah, ceker. Allah yang ingat kita hanya karena Allah saja. You terima kasih, terima kasih bukan urusan saya. Allah yang melaksanakan. Ini subhanallah, masya Allah. Nah, cuma Allah katakan kalau disebut-sebut yang kita tidak disebut terima 263 kali Allah katakan apa? Kind word, forgiveness better than charity followed in glory. Ucapan baik, minta maaf, masih lebih baik daripada sedekah. Tapi mungkin dan nyakitin hati si penerima. Masya Allah. Jadi makanya orang kalau sedekah udah lupain aja, hanya ingat Allah aja, tidak karena Allah kok. Nah kemudian juga yang kita berikan juga sebetulnya nggak jauh-jauh urutannya. Siapa? Orang tua dulu. Kali berapa? Adik kakak, anak yatim. Kali pertama orang tua, kali berapa? Anak yatim, fakir miskin. Kemudian sabilillah, orang jalan Allah. Nah itu Allah katakan juga, bukan kata saya juga. Coba lihat surat 2:15. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul adzim. Next, who's next? Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka lakukan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaknya diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi Allah katakan, ada orang nanya kepada Muhammad, kepada siapa infak itu? Maka Allah katakan, wahai Muhammad, kalau ada orang nanya kepadamu lagi, pada siapa infak itu? Katakanlah, wahai Muhammad, infak itu pertama orang tua. Orang tua, mertua, itu utama itu. Infak sedekah itu, orang tua mertua itu yang pertama. Yang kedua, karib kerabat, adik kakak, om tante, ponakan, ipar-ipar, ipar yang resek, ipar yang gak resek. Kalau dicigar-cigarin hilang reseknya. Tapi kalau nggak pernah dicigar-cigarin, resek terus. Dia merasa adiknya diambil, kakaknya diambil, nggak jadi resek. Coba kalau dicigar-cigarin, hilang reseknya. Yang ketiga baru anak yatim, yang keempat baru fakir miskin, yang kelima baru ibnus sabil, orang di jalan Allah. Allah katakan apa saja yang kau berikan untuk mereka itu, maka Allah Maha tahu. Jadi sebetulnya kita berikan juga nggak kemana-mana. Makanya kalau kita dapat rezeki itu jangan lupa minimal 20% ceger, 20% ceger. Kalau mau ikutin para sahabat 50% ceger, 50% ceger. Para sahabat Nabi mana ada 2,5%? Besar-besar semua, 70 ada, 90 ada. Nah kita kalau mau sedang 50. Kenapa 50 itu gampang hitungnya, nggak usah pakai kalkulator, tinggal bagi 2. Jadi ini berapa nih? 100.000, 50 Allah, 50 kita. 1.500.000 Allah, 500 kita. Kan nggak usah pakai kalkulator hitung lagi. 2,5% banyak mana nih? Kalkulatornya ada hang lagi, ada kalkulator lagi, hang lagi. Kebanyakan coba, masa banyak. Padahal
Berapapun yang kita berikan untuk orang tua belum akan kebalas. Dan di samping dibalas 7 kali lipat, kemudian lagi kepada yang kita berikan juga nggak jauh-jauh, apalagi nolak bala kita, bala suami, bala istri, bala anak, bala di jalan, bala ada orang yang namanya kerja kan suka-suka ada orang yang like and dislike. Itu namanya kerja, ada yang suka sama kita, ada yang sentimen, ada yang apa. Kalau kita sedekah, Allah yang nolong kita. Ada ayatnya, surah 2, surah 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Dan belanjakanlah harta berdamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita lihat itu, Allah katakan infaklah kamu rezekimu, hartamu di jalan Allah yang tadi 5 tadi, supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam binasa. Allah katakan berbuat baiklah kamu dengan infak sedekah itu. Allah sangat mencintai kita. Kalau Allah udah cinta kita, bos kita lebih lagi cinta kita. Allah aja cinta. Kalau kita Allah sudah cinta kita, suami pasti cinta kita, istri cinta kita, mertua cinta kita, orang tua cinta kita, cintai Allah. Nah, makanya usahakan ini. Jangan sampai tidak dapat rezeki, mungkin dapat THR nanti cepat, nggak usah nunggu lama-lama, ceker. Dapat gaji, nggak usah lama nunggu ceker, nggak usah nunggu tahunan, nanti mati. Coba, mati lu usah nunggu tahunan, ya nggak keluarin gitu bang. Udah, terima langsung, lebih enak. Apalagi bulan Ramadan begini, waduh, serba ditingkatkan semua oleh Allah bulan Ramadan ini. Nah, jadi kalau kita dapat rezeki jangan kita terima segini banyak mana juga. Dapat lagi segini mana juga. Itu alamat nggak akan cukup sampai mati. Kenapa? Ada ayatnya bahwa ucapan itu adalah doa. Ucapan kita itu doa. Suratnya 51 ayatnya 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa rabbis samai wal ardh innahu la'aqqum mithla ma annakum tantiqun. Sadaqallahul adzim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang diciptakan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Allah katakan demi Tuhan langit dan bumi, sebetulnya kejadian sama diri kamu itu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita ngomong terus kejadian gitu. Kalau kita bilang mana cukup, nggak cukup terus sampai mati. Makanya jangan begitu mestinya. Alhamdulillah berapa hakku, berapa hak Allah, ceker. Dapat lagi alhamdulillah berapa hakku, berapa Allah, ceker. Dapat lagi alhamdulillah berapa hakku, berapa Allah, ceker. Masya Allah. Balasan itu cukup. Udah pasti itu. Jangan sekali-kali bilang nggak cukup itu. Dan itu dilihat aja pengalaman pribadi nanti. Kalau sering ngomong-ngomong itu kejadian. Sebetulnya nenek kakek kita, orang kita juga sering juga ngomong, jangan ngomong terkejadian. Itu benar itu. Benar. Saya tahun 90 naik haji pertama. Tahun 90 saya naik haji pertama, yang ngajak haji saya orang Telkom, bos Telkom.
Dia ngajak haji saya di Mekah, dia bilang, Ustaz, tolong doain saya mau habis haji, mau dipindahin mau disekolahkan ke Amerika selama 2 tahun. Insya Allah nanti saya doain. Istrinya di Bali, tolong doain Mas, 2 tahun dia sekolahnya lancar, saya bilang insya Allah didoain. Terus dia balik lagi ngomong, dia bilang, siapa tahu Pak Ustaz juga diundang ke Amerika. Saya bilang amin, Allahumma amin. Saya bilangin amin aja. Kalau saya pikir logika itu nggak mungkin dan ngapain. 2009 ke 2009 19 tahun. Dan satu organisasi di Amerika namanya IMSA, Indonesian Muslim Society of America, ngundang 9 state. Itu 2009. 2010 bulan Mei saya diundang lagi oleh ICMI, tapi ICMI Amerika, Indonesian Muslim Intellectual Society of America, ngundang 16 state, 3 state di Kanada. 2010 juga kapan Desembernya ada lagi ngundang lagi Indonesian Islamic Community in New York, ngundang 17 state, 1 state di Kanada. Tahun 2011 ini saya diundang lagi Mei kemarin itu, Mei Juni diundang lagi oleh Indonesian Islamic Community in Las Vegas, undang 13 state. Coba yang alhamdulillah 4 kali berkali-kali dan Amerikanya keliling-keliling mana-mana. Masya Allah. Nah itu berkat doa tadi. Coba kalau di waktu saya dibilang siapa tahu Pak Ustaz diundang ke Amerika, bisa bilang Anda mungkin. Pastilah sampai mati nggak akan mungkin. Tapi kita bilang insya Allah, amin. Bener. Nanti September diundang lagi. Saya ke Eropa, ke Inggris, Belanda, Jerman selama sebulan. Boleh. Nanti main lagi ke Amerika lagi. Luar biasa. Akhirnya apa kita? Ada satu ilmu lain yang saya tertangkap saya apa? Bahasa Inggris kita makin mantap. Bahasa Inggris kita makin pilih. Nah, kenapa kita ngadapin orang-orang yang black Muslim, white Muslim, kita hadapi pakai bahasa Inggris, lama-lama kita dari ngikutin sound mereka itu jadi tahu jadinya. Dulunya saya kan kalau sound bahasa Inggrisnya itu Amerika itu sebenarnya Amerika. Tapi saya bilang aku nggak Amerika, dia bilang Amerika. Dulu saya bilang ya kalau orang bekerja kan work. Saya dengar oh bukan work. Oh gitu ya. Jadi kita juga dapat ilmu baru lagi, kita makin pilih. Nah, itu. Jadi ucapan tadi bukan benar. Makanya kembali tadi pada sedekah tadi, mumpung Ramadan. Jangan sampai kita Ramadan di awal Ramadan, diteruskan nanti setelah Ramadan. Dan sedekah itu juga mendidik akhlak juga. Akhlak kita jadi baik nantinya. Tadinya kita ingin jadi orang yang ada maaf bagimu, jadi pemaaf. Tadinya kita jadi orang yang dendam kusumat, jadi berubah. Oh banyak sekali orang yang dendam kusumat. Banyak. Maaf bukan di sini mau saya. Di sini udah pada mantan, udah pada nikah, udah dendam, apalagi. Aduh si surga itu udah kelihatan banget. Udah kelihatan kalau muka-muka surganya. Gak mungkin lah, gak mungkin. Mari kita lihat sedekah bisa merubah itu semua. Surat 3 Al-Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Next. Yaitu orang-orang yang menafsirkan 133 dulu. 133 134.
dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat ini cuma Allah katakan, segeralah kau mohon ampun kepada Allah. Kalau kita habis sholat, apa sholat tahajud, apa sholat qabliyah ba'diyah, apa sholat duha, itu habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau lebih panjang lagi, dibolehkan lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih baik lagi, boleh 3, boleh 7, boleh 17. Kalau Rasulullah aja nggak kurang dari 70 kali istighfar, tak masa kita kurang, lebih banyak lagi. Nah, tapi Allah katakan orang sholat, orang istighfar, maksud Allah supaya dia masuk surga 7 lapis langit dan bumi. Tapi nggak mungkin Allah katakan masuk surga 7 lapis langit dan bumi ini kalau sholat hanya istighfar doang. Allah katakan ada lagi syaratnya satu lagi. Apa? Infak di kala senang maupun susah, di kala sempit maupun lapang. Kalau orang sudah sholat, orang sudah istighfar, infak, lapang, sempit, Allah katakan nanti sifat yang dirubah oleh Allah, sifat yang baik sekali akhlaknya, bisa nahan marah. Masya Allah, padahal nahan marah itu sulit. Kalau kadang-kadang teman kita ada sabar bilang, kalau gue gituin orang, gue dampar harga diri kita yang kita pertahan. Ya Allah, jadi ngomporin orang. Nah, kalau Allah bilang, kalau orang sholat, istighfar, infak, senang susah, hadiahnya satu, bisa nahan marah. Yang kedua, Allah katakan ada hadiah yang kedua. Apa hadiah yang kedua? Bisa memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Orang salah, dia maafin. Orang bikin sakit hati dia doakan, ya Allah, dan orang itu dapat hidayah petunjuk. Subhanallah, kalau orang bisa begitu. Yang ketiga, Allah katakan apa hadiahnya lagi? Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Jadi Allah cinta pada orang yang berbuat baik seperti itu. Nah, jadi merubah akhlak juga. Udah kita beri juga nggak jauh-jauh, orang tua mertua, manusia yang paling berjasa dengan kita orang tua. Orang tua jelas sekolahin, nyayangin kita. Mertua juga jelas. Mana ada sih ada orang yang boleh anaknya kita ikat di rumah kita bertahun-tahun nggak marah, ikhlas coba, nggak ngaduk mana-mana, kecuali mertua. Mertua itu coba, dia nyekolahin mertua, nyayangin mertua. Udah gede, terus saja nafkah, kita ambil coba. Coba siapa kecuali mertua yang ikhlas anaknya kita ikat di rumah kita, mertua. Makanya kalau orang nggak baik sama mertua, nanti rumah tangganya nggak baik, oleh nanti rahmat Allah tidak turun. Kalau orang nggak baik sama orang tua dan nggak baik sama mertua, banyak contoh itu, banyak contoh. Nah, makanya kalau kita ingin dapat berkah Allah, rahmat Allah, dapat rezeki, nah, orang tua mertua cekirin. Iya, cekirin coba, doanya makin banyak coba, doanya makin banyak. Nggak usah jauh-jauh, nih anda nanti akan tua. Anda anak-anak nanti udah ada anak-anak 3 atau 5, 1 anak setiap gajian ngasih, orang tua ngasih kita, ada rasa perasaan bangga. Alhamdulillah, anakku ingat sama aku. Bukan aku tidak lihat how much total amount, tidak lihat berapa banyaknya, tapi more attention to me. Waduh, perhatiannya sama aku yang aku lihat. Coba, Masya Allah. Coba kalau kita ceker-cekerin orang tua, ceker-cekerin mertua, waduh, doanya dua-dua nyambung. Nah, cuman masih banyak orang kadang-kadang kalau sama orang tuanya masih nggak berseri, dia kasih mertua, ya Allah, setahun sekali disebut-sebut. Banyak itu. Kalau orang begitu sama mertua nanti dibalas oleh Allah nanti.
Di barat Allah nanti lihat nanti dia punya mantu satu jahat, mantu dua jahat, mantu tiga jahat. Ya habis tadi kata Allah. Coba rasakan anak kita sayangi, kita sekolahkan. Begitu nanti diambil orang pasangannya kurang ajar sama kita. Coba, cukur. Nah, makanya kalau masih ada orang tua, masih ada mertua harus pepet ini. Jangan sampai tidak dipepet. Berkah Allah dan ayatnya benar. Pertama kali orang tua mertua, baru kali kerabat, baru anak yatim, baru fakir miskin, baru sabilillah. Ya, jangan sampai kita lupa. Ini sangat penting sekali. Nah makanya waktu saya di Washington DC, saya diberi buku oleh orang Washington. Bukunya kecil sekali, tapi buku itu judulnya 10 Ways to Increase Our Earnings. 10 cara kalau ingin nambah penghasilan. Waktu saya masih di Amerika, bawa Quran banyak, dibagi-bagi Qurannya. Terus waktu saya sudah ke Kanada, Quran udah tinggal di Amerika semua. Habis tahajud membaca Quran. Loh, Quran tinggal semua. Mau ngerayain rumah dubus kan kayaknya juga, bukan rumah kita. Ada ya habis tahajud, semua musliman. Yang ada di tas saya itu ada buku dari 10 Ways to Increase Our Earnings. 10 cara tentang penghasilan. Udah sebelah ini aja dibuka. Begitu dibuka isinya Quran. Apa yang dibahas di buku kecil ini? Yang dibahas itu surat 4 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa baris sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Shadaqallahul adzim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita lihat ini ayat ini Allah katakan ada yang 10 caranya untuk kita nambah penghasilan tadi supaya harkat derajat kita tinggi, rezeki nambah, harkat derajat nambah. 1, Allah katakan sembah Allah, salat. Ini harga mati. Syukur-syukur kalau bisa tahajud tiap malam. Minimal yang kontrak mati yang 5 waktu. Yang kedua Allah katakan jangan syirik. Kalau ada apa-apa jangan lari ke dukun. Kalau ada apa-apa jangan lari ke paranormal. Ada apa-apa larikan dengan tahajud malam. Yang kedua jangan syirik. Yang ketiga Allah katakan apa yang ketiga? Bakti orang tua. Nah ini bakti orang tua ini. Orang ingin nambah penghasilan, bakti orang tua, termasuk mertua. Yang keempat, baik dan dari kerabat, adik kakak, om, tante, ipar, ponakan, harus baik semua. Jangan sampai kita ada yang nggak teguran. Suka-suka ada orang 2 beradik 10 tahun nggak teguran. Siapa yang bilang? Aku abang, kita orang timur. Mana ada abang minta maaf sama adik? Si adiknya juga biar aku adik. Kalau abang yang salah harus minta maaf sama adik. Kalau tidak sampai kiamat aku gak mengapain. Sampai kapan? Pusing saya.
Nah, makanya Allah katakan sembah Allah, jangan syirik, kerabat, orang tua, baru kali kerabat 4. Yang kelima, anak yatim, fakir miskin. Yang keenam, tetangga dekat, tetangga jauh. Yang ketujuh, teman sejawat. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang jalan Allah. Yang kesembilan, pembokat. Yang ke-10, jangan somsa. Nah, siapakah somsa? Kita nggak tahu. Kita sombong atau enggak? Kalau yang tahu, yang dulu tahu Fir'aun, arrogant. Abu Jahal, arrogant. Abu Lahab, arrogant. Raja Namrud, arrogant. Tapi kalau sekarang, who knows? I don't know you, you don't know me, we don't know each other. Mana tahu kita dan sebagainya. Tapi Allah kasih tahu surat 4:3-6, 3-7-nya kalau lihat orang sombong. Lihat orang sombong itu satu tandanya kikir. Kalau dia kikir, Allah katakan sombong. Dan ternyata benar, orang kikir sombong, orang sombong kikir. Yang kedua, Allah katakan ngajakin orang kikir. Allah suruh banyak orang sedekah, jangan yang banyak-banyak nanti kalau ngasihnya terbiasaan. Ya Allah, sombong benar ya. Yang banyak-banyak. Kalau banyak lebih bagus lagi kan, dibalas 2 kali lipat. Kenapa takut mestinya? Ini ketakutan. Yang ketiga, Allah katakan menyembunyikan karunia Allah. Mendapat rezeki nggak pernah bilang alhamdulillah. Dapat rezeki, ya jadi yang saya katakan dapat rezeki segini, mana tinggi. Tapi masukin kantong juga. Dapat rezeki, mana tinggi. Waduh, sayang sekali. Nah, makanya Allah katakan ini. Ternyata yang saya pikir buku dari 10 Ways to Increase Our Earnings tadi, dapat ilmu dari mana? Ternyata dibahas ini. Nah, di situ disebutkan juga dari 10 ini yang minimal harga mati 5. Kalau 5 ada 6, 7, 8 ini ikut sendiri. Apa 5? Sembahlah Allah, harga mati. Jangan syirik, harga mati. Bakti orang tua, harga mati. Baik dari kerabat, harga mati. Anak yatim, fakir miskin, harga mati. Kalau 5 ini harga mati, ini 5 ini ada 6, 7, 8, 9, 10 akan diikut sendiri. Nah, makanya kita dalam bulan Ramadan perbaiki hubungan-hubungan pada saudara kita, adik kakak, om, tante, sedekah-sedekah kita makmurkan mumpung bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz atas pemaparan materinya. Dapat kami simpulkan dari pemaparan dari Ustaz. Merujuk dari surat 8 ayat 2, orang beriman adalah ada 2 orang beriman. Yang pertama mendirikan sholat, yang kedua infak di jalan Allah. Dan dari kedua poin tadi dibagi menjadi 4. Orang yang benar-benar beriman, 1, yang kedua akan diangkat derajatnya, yang ketiga diampuni dosa-dosanya, yang keempat mendapat rezeki yang diharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita juga menjelaskan 10 cara menambah penghasilan. Yang minimal kita bisa meraih 5-nya tadi. 5 minimal. Yang pertama sembah Allah, yang kedua jangan syirik, yang ketiga bakti pada orang tua, yang keempat karib kerabat dan terus baik, terus yang kelima ke anak yatim. Kita ada waktu 15 menit ke depan, kami persilakan pada para jemaah untuk barangkali ada yang mau diskusi dan jawab. Karena materi ini sangat luar biasa sekali dengan cara pembawaan dari Ustaz. Saya mau bertanya dulu tadi, apa bisa bahasa beberapa negara gitu? Tadi nehi terus bahasa Indonesia. Saya kan kami persilakan kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Ustaz, untuk membiasakan diri untuk bersedekah gitu, mau dalam luas maupun lapang sempit itu gimana Ustaz? Dan apabila kita sedang bersedekah, apa kita berdoa pada Allah itu dengan minta sesuatu itu imbalan itu boleh kan Ustaz? Assalamualaikum. Coba lihat surat 2, 267, 268. Surat 2, 267, 268. Lu yang tanya, lu yang baca. Surat 2, 267, 268.
2 Al-Baqarah 267-268. Ya, baca. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjadikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Kita lihat ayat ini, Allah katakan 267-nya, hai orang-orang yang beriman, infaklah kamu dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Apa saja infakkan, termasuk hasil bumi, Allah katakan. Dan kalau hasil bumi jangan kamu pilih-pilih, yang kamu udah micingin mata lalu diberi orang, sementara yang bagus-bagus kamu simpan. Allah katakan tidak usah khawatir, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kamu berikan yang lebih bagus, Allah kasih lagi lebih bagus lagi. Itu 267. Berarti ini perintah ini mutlak sekali. Tapi Allah ingatkan juga ada bocoran juga dari Allah. Bocoran kenapa? Kenapa orang sulit untuk infak itu? Ada syaitan. Kalau Allah kan jelas-jelasan kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, infaklah kamu sebagai usaha kamu yang baik-baik, infaklah. Dan hasil bumi juga nggak usah khawatir. Gua Maha Kaya, gua Maha Kaya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tolong beritakan. Di balik belakang kuping kita kata syaitan, nanti kalau kamu infak, kamu ambil isinya. Nanti anak mau sekolah, anak mau sekolah ke Amerika, gimana? Sedangkan kamu jadi kikir aja, jangan jadi infak dulu. Allah bilang, kalau kamu ikutin aku beri karunia, aku beri ampunan, aku luas sekali ilmunya. Nah, orang bukan ikutin Allah, ikutin syaitan. Itu kebanyakan. Nah, tapi maaf bukan di sini. Kalau di sini udah kelihatan. Udah kelihatan. Masya Allah. Nah, jadi apa namanya? Supaya mendidik kita itu ingat. Kalau kita lebih sedikit kikir, langsung baca auzubillahi minasyaitonirrajim, syaitan yang mengganggu kita kikir ini. Nah, kemudian kita diikutin apa kata Allah tadi. Gak mungkin Allah itu suruh kita susah. Dan sampai sekarang kan gak ada orang yang dulunya banyak sedekah, banyak zakat, terus sekarang tidur di masjid habis, sok kaya banyak, sok kaya. Gak ada itu. Mana ada? Nih, gak ada. Tapi kalau jatuh miskin gara-gara mabok-mabok banyak. Jatuh miskin gara-gara judi banyak. Jatuh miskin gara-gara kawin lagi bisa juga ada. Tapi kalau gara-gara sedekah, kenyataan banyak sekali. Saya udah lihat nih orang yang kaya-kaya ternyata itu banyak sedekah. Setelah saya masuk dalam, tadi saya nggak tahu. Sedekah mono, kata sedekahnya Masya Allah. Siapa sih orang kalau sekali korban 20 ekor sapi? Pak Tutut pasti ngerapun, pasti masuk. Yusuf Kala saya masuk. Banyak saya masukin orang-orang kaya. Ternyata mereka kaya itu banyak sedekah. Banyak sedekah. Jadi sekarang pilihan kita, you mau jadi kaya, banyak sedekah. You nggak mau kaya-kaya, jangan sedekah. Oh, pilih mana coba? Pilih jadi orang kaya punya sedekah, balasan itu jauh sekali lipat. Saya lihat kayak Ibu Yan Al-Nahari, Wamas, yang punya kidzanya. Saya tahu 20 tahun yang lalu yang punya kidzanya di Pacific Crystal. Semua perusahaannya, belum banyak banyak. Satu, 40% jeger, 40% jeger. Saya katakan, Pak, belum untung saya jeger-jeger. Untungnya jeger-jeger ini, dia bilang, masa Allah bohong, janji Allah di Quran 7 kali lipat. Loh, sekarang 10 tahun benar. Sekarang udah berapa perusahaannya? Bukan saja di dalam negeri, di luar negeri, banyak sekali. Alhamdulillah, Ibu yang Al-Mari dari jual serabi di pasar 50%. Wah, bikin mesin 100 biji yang 100 kubah emas. Itu yang dalam negeri. Steak Abu Bak, kalau tahu orang steak Abu Bak dari campur asap makannya. Sekarang luar biasa. Saya lihat lagi kalau di Amerika, namanya Hakim Olajuwon yang main basket internasional, black Muslim dia.
sedekahnya luar biasa. Amerika, Chrismont, hotel-hotel kosong, hotel dia kekurangan kamar. Bayangin, waduh, orang itu masuk rezeki dia itu. Saya lihat lagi di Ottawa, namanya Jamila. Jamila itu orang Malaysia, Muslim, suaminya bule Muslim, terkaya, 10 terkaya di Ottawa. Dan dia itu dalam 50% propertinya dia sedekahin. Jadi kalau kita berani jadi orang kaya, banyaklah bersedekah. Itu pasti. Tapi jangan ikutin setan tadi. Setan itu bisa juga yang nggak kelihatan, bisa juga dari teman kita. Teman kita juga, ya nggak bisa dong. Ya gaji kita segini, kita mau income berapa? Mikir nggak sih? Lu mikir dong. Akhirnya setan dalam diri kita. Ini juga kebutuhan kita, anak kita, apa kita. Nah akhirnya nggak jadi jadinya. Setan yang kelihatan itu kan manusia. Allah yuwaswisu minal jinnati wan nas. Jadi jin harus bisa mengenali kita supaya kita jangan juga bersedekah. Padahal itu setan dari manusia. Nah makanya jarang sekali kan orang yang nyuruh benar sedekah. Masya Allah bohong sih, Masya Allah bohong. Sahabat-sahabat Nabi mana ada sih yang 2,5%? Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang-orang paling dekat sama Nabi. Jikir-jikirnya besar semua, kaya semua dia. Percayalah itu. Betul itu. Dan saya merasakan sekali pengalaman pribadi. Saya dari umur 7 tahun sudah dipaksa sholat oleh orang tua. Paksa sholat. Ngaji umur 7 tahun sudah dipaksa ngaji. Sholat duha, sholat banyak sekali pas puasa dari umur 7 tahun. Tapi dia kalau dia hanya itu, dia kayaknya stagnan. Ya dikit-dikit lah naik, dikit-dikit naik. Tapi begitu dia mulai juga sedekah, nanti naiknya ya Allah, bayangin, saya mohon maaf ini bukan saya cerita amal, bukan saya mencerita amal. Saya itu dikasih orang mobil dari beberapa kali. Yang terakhir dikasih orang mobil apa? Saya ngaji malam tahajud malam satu di depan Tunan Mitra sama yatim. Ada seorang pengusaha muda umur 27 tahun. Mobil saya kan Avanza. Ustaz ganti dong mobilnya Avanza ini. Saya bilang syukur alhamdulillah ini jadi suara muda. Yang bagus lah. Saya bilang kalau nanti izin Allah pasti diganti oleh Allah. Udah saya tinggalin. Besoknya datang dari Toyota. Bawa apa? Bawa brosur Alphard, BMW, Mercedes, Kijang. Datang rumah saya, nyari saya. Kenapa sih? Maaf mau ngomong sebentar Pak. Saya bilang saya nggak ya pakai baju Toyota ini. Saya nggak pesan Toyota. Oh enggak, bukan Pak. Kita disuruh pos kita, Bapak tinggal contengin aja yang mana yang Bapak mau. Terus Bapak minta KTP-nya, foto KTP. Loh, saya bilang gimana? Siapa pos itu? Dia jangan sebut namanya. Tapi Bapak yang mana aja? Bayangin aja, Alphard, BMW, Mercedes, Kijang. Terus saya pikir, kalau BMW dan mumpung lah juga. Alphard jangan mumpung lah. BMW juga jangan mumpung. Ambil Kijang aja deh. Tapi Kijang yang ada VV kayak gitu. Kalau enak-enakan lah. Udah saya ambil Kijang, saya contengin, kasih KTP, pokoknya KTP. 15 hari keluar mobilnya. Subhanallah. Coba. Udah beberapa kali. Nah bayangkan, coba siapa yang mau ngasih mobil coba? Kalau nggak Allah izin, siapa? Ngajak Amerika 4 kali ajak Amerika, biaya mereka semua. Siapa coba yang tanggung coba? Kalau nggak Allah. Ke Eropa ini nanti, siapa yang tanggung kalau nggak Allah? Kemana lagi nanti Allah alam. Tapi yang jelas betul kalau kita yang memang istiqomah jalan Allah, kita ceger, sholat malam, sholat tahajud 5 waktu, jangan tolak orang minta, insya Allah. Saya cerita dikit pengalaman kemarin yang terakhir ke Amerika. Di Amerika itu ada orang yang 18 tahun tidak punya green card di Las Vegas. Bayangin 18 tahun tidak punya green card. Green card itu KTP tapi belum jadi citizen. Kalau 2 tahun dia bisa pilih mau citizen atau mau enggak. Nah, kalau dia tidak punya green card, dia kerja itu murah bayarannya. Dan murah lagi juga sama siluman. Siluman nggak boleh muncul betul. Kalau ketahuan polisi, deportasi dia. Nah dia bilang ke saya, ya mana caranya? Saya bilang mau tahajud tiap malam. Oh mau Pak, mau. Saya ini kali ini memang jalan mau. Dah. Yang kedua, mau infak 20%.
20% aja bilang, belum 50, 20 aja. Mau Pak. Yang ketiga, jangan tolak orang minta-minta. Mau Pak. Tapi begini Pak, saya ini kan bayar lawyernya, situ ada lawyernya. Kalau mau tuh lawyer itu setiap bulan mahal. Saya bilang lawyernya, uang lawyernya kasih anak yatim aja. Loh, Bapak cari, saya bilang bukan saya cari Allah. 3 bulan dari Siti itu wali kota datang surat ke orang itu, nyatakan bahwa dia sudah jadi peringkatnya. 3 bulan tahajud berturut-turut di satu kali. Yang kedua di Los Angeles ada 2 ibu-ibu hampir nangis ke saya. 3 bulan setengah lagi rumahnya akan diambil. Kenapa? Di Amerika itu harga rumah waktu dia beli sebelum Krismon $400.000 US. Setiap bulan mesti cicil $2.500 US waktu sebelum Krismon. Sekarang Krismon berat Amerika, harga rumah turun menjadi $200.000 US. Mestinya kan cicilannya turun juga dong, menjadi $1.250. Bangga mau tahu. 3 bulan setengah lagi kalau enggak dicicil 2.500 diambil. Sedangkan cari uang susah kata dia sekarang. 2 ibu-ibu ngadap ke saya malam-malam. Saya ajarin sama, mau tahajud tiap malam? Mau. Tapi kalau main gimana? Main stop. Habis main nanti mandi lagi, nanti balik lagi tahajud lagi. Yang kedua 20%. Yang ketiga jangan tolak orang minta-minta. Apa yang terjadi? 3 bulan kurang dia tahajud, dapat surat dari bank, dia dikurangin pembayarannya menjadi $900 US setiap bulan. Gak ada orang yang diturunin kayak begitu. Gak ada. Hanya 2 ibunya aja. Nah ini luar biasa. Makanya jangan nampak besar Allah itu luar biasa. Jadi ini makanya infak sedekah tahajud itu benar. Kalau kekuasaan Allah nggak usah diragukan. Saya kemarin terakhir di Amerika tornadonya berat. Ada satu kota namanya Missouri, kotanya Joplin. Itu ada perumahan mewah di situ, hancur semua. Bangunan yang tidak hancur hanya satu, masjid. Imamnya itu orang Aceh, namanya Lamudin. Istrinya, anaknya lagi di masjid ngajarin ngaji. Kemudian rumah-rumah sekitar itu hancur semua, 300 meninggal dalam waktu kurang 10 menit. Bayangin, masjid utuh. Ini kebesaran Allah. Di Gintung, Tanggul di situ, masjid sini selamat. Di Aceh, coba lihat, itu kebesaran Allah. Makanya pada kita dekatkanlah diri kepada Allah, jangan lengah. Kalau kita ingin selamat dunia, selamat akhirat, berkah dunia, berkah akhirat. Apa yang ada di Quran ini? Gak ada kata lain. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. We listen, we follow. We listen, we follow. We listen, we follow. Kita dengar, kita ikut. Kita dengar, kita ikut. Gak jelas ini, ambil sunnahnya, ambil hadisnya. Demikianlah yang dapat. Kalau masih ada pertanyaan, mungkin masih ada waktu. Satu lagi, ya silakan. Silakan mungkin satu pertanyaan lagi. Ses kali, ses. Oh itu ses. Mungkin agak kesini karena mic-nya nggak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya mana yang kita prioritaskan ini berkaitan dengan siapa yang kita beri sedekah mungkin antara keluarga kerabat dekat dengan fakir miskin. Tapi kalau kita melihat keluarga yang mau kita kasih itu dalam penglihatan kita sehari-hari mereka kurang bersyukur ataupun juga mereka tidak menjalankan sholat, puasa. Tapi jika kita memberi ke mereka alhamdulillah gitu ya. Tapi selanjutnya mereka pakai untuk lebih kepada berfoya-foya gitu. Nanti beberapa hari kemudian mereka bilang lagi, aduh nggak punya uang nih, nggak tahu nih mau makan apa segala macam. Sedangkan kita melihat ada tetangga tanpa ada hubungan keluarga kerabat begitu, dia dengan ketaatan beribadah pada Allah gitu, yang memang benar-benar kalau kita memberi dia sangat bersyukur gitu, dan mempergunakannya dengan yang sesuai kebutuhan dia bermanfaat. Mana yang lebih kita prioritaskan dan bagaimana niat kita untuk gimana kita meluruskan niat sedekah dan infak itu?
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk situ aja. Buka suratnya 30-38. You yang tanya, you yang baca. 30-38. 30-38. Surat 30 ayat 38. Ya. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah katakan berikanlah haknya kepada orang yang terdekat dengan kamu. Terdekat itu bisa kerabat, bisa tetangga dekat. Apalagi tetangga dekat kita lihat betul bahwa dia kekurangan begitu, ya yang utama masuk kerabat di tetangga dekat. Kanan kiri kita itu masuk kerabat dekat tadi itu, meskipun bukan saudara. Nah, cuman kalau ada misalnya kerabat begitu, tetangga dekat begitu bagi dua aja. Kenapa? Kalau inilah cara kalau orang itu ingin mencari keridhaan Allah, memikirkan fakir miskin, tetangga dekat, kerabat itu cara kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah. Jadi pertanyaan tadi memang kasih kerabat kalau dia memang benar butuh, tapi kalau tadi ada tetangga yang dia itu sangat butuh sekali, meskipun bukan kerabat, dia tetangga dekat, masuk kerabat itu. Nah sekarang tadi bagaimana meluruskan niat kita? Kalau ada misalnya yang berbuat itu dia kayak nggak bersyukur, kayak dia yang punya, gimana caranya supaya kita meluruskan itu semua? Caranya coba lihat surat 6 ayatnya 52, 53. Surat 6, 52, 53. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. 34-nya. Saya lagi. Dan demikianlah telah kami uji sebahagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebahagian mereka orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Kita lihat ini ayat Allah katakan, sebetulnya ini ada sebab nusulnya ayat ini. Jadi dulu itu dekat rumah Rasulullah itu selalu banyak sekali orang yang minta-minta itu. Banyak sekali orang datang tiap hari. Rasulullah nggak pernah nolak itu, selalu diberi. Kemudian satu hari ada pembesar mau ngadap Rasulullah, katanya mau masuk Islam, tapi syaratnya usir dulu si resek-resek itu syaratnya. Nah Rasulullah tadi mikir juga ya, ini kan tiap hari mereka ada orang besar masuk Islam, ada perasaan mau diusir si resek-resek ini. Ya ini bikin anu saja segala macam lah gitu. Tapi ada turun ayat ini, jangan kamu usir mereka itu. Adapun mereka itu dianggap resek, dianggap bukan urusan kamu, kata Allah. Urusan kamu beri dia. Belum tentu ini yang katanya masih Islam. Ya, jangan kamu usir dia, jangan kamu anggap sepelekan dia. Adapun dia kepada kamu misalnya ada sikap-sikapnya, bukan urusan kamu. Itu urusan dia sama aku, kata Allah. Kemudian lagi Allah turunkan lagi ayat 53-nya itu, kata Allah, sebetulnya orang fakir miskin itu ujian buat kita. Saudara kita yang bikin kita sebel itu ujian. Kalau udah dikasih, terima kasih juga kanker. Nah itu ujian buat kita. Nah makanya kita kalau kita sampai kita jangan marah, kita ikhlas karena Allah. Yang balas Allah bukan dia. Terus saja kasih. Ada mau terima kasih, nggak terima kasih, nggak ada urusan. Urusan saya minta balas sama Allah. Itu yang benar. Nah, tapi kalau orang kan minta terima kasih lah, apalah segala macam, karena urusan dia lah, urusan kita. Kita minta balasan juga sama Allah. Kita kasih dia bukan karena dia, tapi Allah yang suruh kita kasih dia karena dia kerabat kita. Jadi sikap kita baik dia itu karena Allah, bukan karena dia. Kalau karena dia sebel, kita foto itu. Digunain apa, gue sebel. Coba. Makanya jadi prototipe udah, saya beri dia karena engkau yang suruh ya Allah. Balasannya aku
minta Engkau yang balas kepadaku ya Allah. Adapun dia, terima kasih bukan urusan aku. Makanya Allah katakan orang fakir miskin itu ujian buat kita. Kalau kita sampai nggak keluar kata-kata, nggak mungkin balas 7 kali lipat. Kalau sampai keluar mungkin nyakit kita diterima, nei. Tapi begitu kita beri dia, terserah dia urusan dia. Mau dia apa kita nggak ada urusan karena Allah kita beri. Lihat nanti istiqomah kita, sholat istiqomah, kasih dia istiqomah. Lihat nanti canya. Lihat nanti balasan dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita. Allahumma selamatkanlah sehatkanlah kami semuanya. Mudahkanlah urusan kami, mudahkan rezeki kami. Ya Allah, mudahkanlah kami pergi ke Eropa 6 September sampai 6 Oktober. Ya Allah, mohon doa juga mudah-mudahan anak kami pada hari ini ujian untuk supaya selesai sekolah kedokteran di Trisakti, dimudahkan ujiannya, dilancarkan ujiannya, dan mudah-mudahan juga dia di wisuda Oktober akan datang. Mudahkanlah dia menjawab soal-soal dari dosennya, berikanlah kekuatan lahir batin, berikan ketegaran. Ya Allah, buat bapak ibu-ibu semua, adik-adik semua di sini yang hari ini, berkailah rahmatillah, alhamdulillah, tingkatkanlah iman takwanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz dan pemaparan materinya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qurannya mohon lihat ya. Qurannya balik lagi ke sana. Nggak mau dibawa lagi. Sebenarnya salah. Sebenarnya salah.